Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks. Dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi saja, tetapi juga dengan dimensi-dimensi lain di luar ekonomi. Namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta atau lack of income and assets. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang mana semuanya berada dalam lingkup dimensi ekonomi. Kemiskinan tidak hanya berkenaan dengan tingkat pendapatan, tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan, bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasinya. Tekanan corona diprediksi bakal memangkas tantangan tahun ini Indonesia. Tak lebih mudah karena imbas virus Bicara masalah ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dampak pandemi COVID-19 di tingkat global dan domestik akan mengancam pertumbuhan ekonomi domestik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam situasi yang sangat berat, akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang. Bendahara negara itu pun menjelaskan, di dalam skenario perekonomian akibat pandemi virus corona yang telah disusun pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang tadinya ditargetkan tumbuh di kisaran 5,3% tahun ini diproyeksi hanya akan tumbuh ke 2,3%. Jadi bagaimana bisa virus COVID-19 masuk ke Indonesia? Menurut Menteri Kesehatan, pada tanggal 14 Februari 2020, pasien yang terinfeksi virus corona berdansa dengan WNA Jepang yang sudah positif COVID-19. Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa, dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang 2 hari, yakni 16 Februari 2020, pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung dibolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak nafas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapat telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya ini positif terinfeksi virus corona. Dan sampai saat ini, bagaimanakah peningkatan kasus yang positif corona? Jumlah pasien yang terkena virus COVID-19 terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada penghujung bulan Maret, berita memberitahu kita bahwa orang yang sudah positif corona sebanyak 1.528 kasus. Dan di penghujung bulan April sebanyak 10.118 kasus. Serta kemarin pada tanggal 14 Mei menjadi sebanyak 16.006 kasus. Kasus tersebut membuktikan bahwa corona berkembang sangat cepat di setiap bulannya. Dan inilah bukti bahwa COVID-19 hampir menghancurkan negara ini, baik di bidang kesehatan dan bidang ekonomi pastinya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kenapa COVID-19 bisa memperburuk perekonomian di Indonesia? Pada saat ini kita yang terkena dampak COVID-19 sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya pastinya sudah tahu. Pada seperti ini, banyak bidang ekonomi yang hancur. Seperti industri, pangan, dan hasil kerja semua orang. Dengan menurutnya tingkat ekonomi Indonesia, banyak masyarakat yang akan berada pada tingkat ekonomi yang menengah ke bawah, hingga ke tingkat rendah. Hal ini perlu kita sadari sebab mereka akan menjadi korban selanjutnya dari bencana COVID-19 ini. Kita adalah sesama manusia yang bersama-sama menghadapi sebuah bencana internasional. Tidak ada pilih memilih korban yang selanjutnya akan jatuh. Mau pria, wanita, miskin, kaya, siapapun. Sehingga keseimbangan negara ini butuh dijaga, di mana ada orang-orang yang membantu untuk menjaga negara ini tetap utuh. Di mana ada dari mereka yang merawat orang-orang yang sakit, menjaga ketertiban dan penegakan hukum, menjaga ketersediaan pangan, papan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kalian untuk membantu menjaga keseimbangan dari negara ini? Jika kalian hanya memikirkan diri kalian sendiri dengan keterbatasan uang yang ada,
orang-orang yang menjaga keseimbangan dari negara ini dapat berkurang dan bahkan menghilang. Jika negara kita sudah tidak seimbang, maka uang sudah tidak bernilai lagi harganya. Percuma saja uang yang telah kalian simpan untuk bertahan hidup. Yang dapat kita lakukan adalah dengan menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan penyebaran dari virus COVID ini. Lalu juga berbagi dengan mereka seperti berbagi makanan, uang, dan alat-alat kesehatan yang mereka butuhkan tetapi tidak memiliki. Bantuan seperti ini butuh sekali kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tetapi mungkin kalian bertanya, kepada siapa? Atau bagaimana caranya mengetahui siapa saja yang membutuhkan jika kita sendiri tidak boleh keluar rumah? Oleh karena itu, kita mulai mencari siapa saja di antara sesama kita yang membutuhkan bantuan tersebut. Dimulai dari lingkaran terdekat, dari diri Anda sendiri, keluarga dekat Anda berada dalam satu rumah dengan kalian. Kalian bisa mengingatkan mereka dan menyediakan vitamin untuk kesehatan mereka. Lalu ke lingkungan yang luas, yaitu saudara-saudara kalian sendiri. Kalian pasti memiliki kontak mereka, bukan? Lalu ke lingkungan yang luas, yaitu teman-teman Anda. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang mengikuti Anda di sosial media. Hanya sesimpel itu untuk menginfluence mereka untuk tetap di rumah dan menjaga kesehatan mereka sendiri. Jadi apakah kita di sini hanya akan melihat hasil dan menunggu apapun yang terjadi ke depannya? Atau kalian ingin membantu orang-orang yang kesusahan untuk menjaga keseimbangan negara ini? Seperti yang kita lihat dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia dan makin meningkatnya dari hari ke hari, dan semakin banyaknya jumlah orang yang terkena positif corona ini, membuat keseimbangan dari negara harus diperkuat hari demi harinya. Karena yang terkena bisa saja orang-orang yang menjaga keseimbangan negara tersebut. Sekarang saatnya lah pilihan kedua muncul. Lebih baik untuk menunggu dan bertahan hidup atau bersama-sama menjaga negara kita untuk tetap bisa bertahan. Dua pilihan ini adalah dua pilihan awal yang sangat penting dan susah untuk dilakukan. Seperti langkah awal, tetapi saya yakin bahwa kalian bisa untuk melakukan hal tersebut.